Apaan sih? Oh, keong. Oh, ahlinya keong ketemu keong. Nah, dia juga kayak gitu. Jadi sebetulnya perutnya dia itu nempel sama ini. Dia itu akan berkembang. Kalau dia berkembang, badan soft bodinya, shellnya juga akan berkembang jadi ini. Oh, jadi, dia kayak tulang ya, berarti bisa membesar ya? Iya bisa. Jadi begitu dia mati, dia bisa untuk jadi indikator jadinya. Jadi kayak oh ya dia pernah ada gitu. Kalau misalnya si kelomang, dia mah emang nggak punya rumah, jadi dia pakai ini buat kontrak. Jadi dia tuh bekas. Iya Dia punya orang lain ya? Iya dia tuh memang secara harfiahnya dia nggak punya rumah. Jadi yang emang paling pas buat dia adalah keong. Cuman dia kan berkembang gitu ya, makin besar. Begitu tuh rumahnya nggak muat, dia akan pindah cari yang lebih gede. Oh, gitu. Atau rumah lain yang lebih gede. Saya pikir itu berlaku untuk semua keong-keongan, enggak ya ternyata? Enggak, jadi hanya dia aja. Kalau keong itu kan masuknya moluska. Moluska itu hewan bertubuh lunak. Jadi saudara-saudara itu cumi-cumi, gurita gitu kan. Tapi kalau misalnya si kelomang kan berkaki itu kayak krustase ya. Gitu, kayak kepiting. Ya, kan gitu. Jadi dia emang bukan punyanya dia. Jadi kalau ada yang orang jualan di SD, keong gitu buat gitu. Ternyata dia berkaki. Oh, kau dibohongin. Bukan itu kelomang. Oh, gitu bedanya. Kalau dibilang Umang-umang kelomang. Dia tumbuhnya ke arah mana? Ke atas sini atau dia nambah? Dia nambah ke bawah. Jadi yang 3 ulir di atas itu sebetulnya namanya ulir kayak ulir awal pertumbuhan. Jadi dia bisa jadi identifikasi juga. Karena si 3 awal pertumbuhan tidak akan berubah. Sementara setelah 3 ulir itu dia bisa berubah dengan anomali, cacat atau ada serangan predator terus dia patah misalnya. Jadi bengkok gitu, itu bisa. Tumbuh tapi dia nggak ini. Oh kalau misalnya dia ini rusak ya, ini tergantung kan ya. Ada yang dia bisa bertahan dengan dia nambal atau jadi nggak mulus. Oh, sama kayak tulang orang ya, tulang hewan juga. Dia bisa perbaikan sendiri tapi bentuknya nggak normal lagi. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya ini, tapi ada juga biasanya kayak ini kan keong sensitif ya, dia perlu tutupan gitu. Begitu dia kebuka, dia kena desikasi kekeringan. Ampidromus. Jadi ini bedanya arboreal ya? Iya, betul. Arboreal? Berarti Ini apa keong terus? arboreal. Oh, Ini keong apa? Kayak bekicot kan? Nah, kayak bekicot. Jadi di Jawa itu ada satu keong arboreal mirip banget sama bekicot. Jadi dia strixnya gitu warnanya coklat. Cuma dia endemik Jawa dong. Aratina itu. Iya, cuma dia endemik Jawa. Jadi kadang suka dia disalah persepsikan gitu loh sebagai invasif. Nah, ini beda kan dia lempeng. Ini hanya beberapa jenis yang dia tidak umum. Kalau yang ini tuh dia masuk ke indikator ekologi. Dia kelompok keong yang punya tutup cangkang. Kalau ini keong arboreal emang hidupnya di pohon. Si dia tuh bertelur. Jadi si telur-telurnya itu dia kayak apa? Ada di antara ini loh. kayak keong emas itu ya, dia lengket-lengket di tanaman ya. Kenapa? Kayak keong emas itu lengket-lengket di tanaman. Jadi di Gitu. jauh di Dia petani ditempel. sini. Iya, jadi dia kadang ada kelilit nih. Si ininya kelilit, dibuka telur. Jadi dia itu bertelur terus dia nempelin pakai lendirnya gitu. Dulu masih kecil dimakan enggak? Di sini juga itu masih satu lagi ngerjain etnologi, iya lagi nyari di sini makan ya berarti. Bukan Iya, bekicot ya? beneran. Bukan bekicot. Bekicot juga kalau sedikit tidak di situ. Iya. Biawak. Kalau ini, Kalau ini langsung dibakar. kalau ini ada yang bilang jadi obat, di sini jadi obat. Iya, mungkin kayak gitu lah. Mbak, ada yang beberapa nggak spesies yang jadi hostnya cacing, Mbak? Oh ya ada. Jadi hampir kalau saat ini yang baru diteliti itu si bekicot. Dia emang jadi host untuk cacing parasit Angiostrongylos cantonensis. Oh ya. Dia itu penyebab meningitis. Jadi memang efeknya betul. Efeknya beda-beda ke orang-orang. Paling parahnya si radang selaput otak. Jadi ya cara penanganan Ya suka makan bekicot ya, ayo. cara penanganannya itu karena parasit dia nggak kayak virus atau apa, jadi dia kalau dimasak dengan baik dengan 100 derajat gitu dia udah mati. Iya. Nah, yang ini akuatik. Diri sendiri. Yang ini akuatik. Ini baru lagi. Ini apa lagi Belum yang tahu itu. Ini kayak ini bivalvia. Jenis ini juga, gede ya tapi. Sama-sama moluska, sama-sama hewan bertubuh lunak, tetapi dia gastropoda, hewan yang berjalan dengan gastro perutnya, podos kaki.
ini dia bivalve ya, B2 valve Mm-mm. ini. Dua tuh kayak Hmm. Oh, kayak kerang. Oh, iya. Jalannya gimana? Itu jalannya gimana? Itu jalannya gimana? pertanyaan baik. Nanti saya belajar lagi ya. Oh iya. Iya di kayak iya, Kiri kan gastro. cuman dia tuh ada yang menarik soal jadi dia itu ada jenis ikan itu yang telurnya kan dia betul nih telurnya harus atas ikan tertentu. Jadi kalau ikannya nggak ada dia nggak ada. Oh, gitu. Yang di Danau Sulawesi itu yang udah seperti itu. Itu kalau ikannya Jadi punah salah satu- bahaya ya. Iya, jadi itu salah Punah satu yang barengan pertama. dong. Kebanyakan yang ada di Iya, bener itu. Ah. Oh, kayak gitu ya. Sama ya. Nah. Spesies laut Moluska laut. ikannya Iya. kan ada yang katanya kerang tembak jangan di Bilang apa? Jadi kalau ada orang bilang keong racun, begitu atau keong racun itu tidak begitu tepat karena keong racun itu kadang racun si lendirnya dianggapnya sebagai racun kan, padahal itu enggak, itu udah diteliti si lendirnya itu tidak toksik gitu, itu udah diteliti tidak toksik, cuman dia itu bisa dia punya kolagen bisa, terus dia punya antibakteri ya, Bagus malahan. Malah bagus dong kalau ada kolagen. bisa taruh itu yang lagi Biar awet ongoing. muda. Kalau yang konus dia ada racun. Iya kan. Jadi dia punya tombak. Jadi dia kalau misalnya ada ancaman dia langsung ngeluarin tombak ke Oh, ikan lain. toksik ya. Jadi enam jadi